menonton, teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu dan Ibu menonton. Kedua, terima kasih. Ini tadi kita mendengar introduction-nya dan pengangkatnya luar biasa sekali. Saya ingat, saya tiba-tiba teringat ketika saya masih S1, itu saya bergabung di salah satu organisasi internasional. Kita aktif dalam pergerakan untuk kepemimpinan, kita volunteer, kita ke negara-negara berkembang. Dulu saya sempat volunteer ke Ukraina. Jadi ketika ada masalah di Ukraina itu saya merasa saya kok sedih sekali karena saya punya keluarga di sana. Saya 3 bulan di sana, saya punya keluarga di Rusia segala macam. Nah, pada saat itu yang ditekankan adalah bagaimana caranya para pemuda itu bisa mengubah dunia. Itu nggak bakal mungkin bisa terjadi kalau kita nggak ubah diri kita sendiri. Itu adalah pesan yang tadi disampaikan, bahwa kalau kita mau berperan bahkan ke zona kecil di sekitar kita, itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita tahu diri kita sendiri, get to know yourself gitu ya. Tahu diri kita sendiri, tahu kita tuh pengennya apa, kita tuh potensinya apa, kita pengennya bagaimana dalam jangka pendek, menengah, panjang. Itu kita sudah mengerti elaborasi itu. Sampai akhirnya mungkin kalau kita bawa ke tema ini, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kalau dari expertise saya selaku peneliti, selaku ekonom muda di Indef, ini ketika kita bicara masalah pembangunan daerah, ini banyak sekali kaitannya dengan masalah kerjaan, masalah kesejahteraan. Ada beberapa aspek-aspek sektoral ekonomi yang memang yang harus dikuatkan gitu ya, khususnya di NTB. Ini tadi saya cek data BPS. Jadi sekalian juga saya, semoga ini bisa menjadi pengetahuan juga ya, kalau misalnya kita belum familiar sama data-data. Jadi sekedar informasi, kalau di Indonesia itu data yang reliable, data yang valid, itu kita harus mengacunya ke data BPS gitu. Karena ini semoga yang nonton, mungkin juga yang nonton bukan cuma milenial ya, dan bukan cuma teman-teman yang sedang sekolah. Oh ya, saya juga mau apresiasi dulu. Ini adalah saya bangga sekali dengan melihat ketemu sama teman-teman yang masih sekolah di sini, mau S1, S2, S3. Yang saya apresiasi adalah teman-teman semuanya berani untuk keluar dari zona nyaman teman-teman. Bapak Ibu semuanya meninggalkan daerah kelahirannya, meninggalkan rumahnya untuk merantau, untuk sekolah jauh gitu ya. Saya tahu itu nggak mudah, saya juga pernah merantau jauh. Jadi congrats dulu untuk diri kalian yang berani mengambil langkah besar untuk mengejar pendidikan, mengejar kualitas pendidikan yang lebih baik. Dan saya yakin itu pasti akan memberikan dampak terhadap masa depan semuanya, teman-teman milenial, asal semuanya sudah jelas. Nggak cuma datang merantau, dia cuma datang masuk kuliah tapi nggak ngerti apa-apa, itu juga nggak bisa. Silaturahmi untuk bangun koneksi seperti ini itu penting, itu menjadi bekal. Dan jangan sampai tadi memang betul sekarang adalah era di mana ijazah itu sudah bukan menjadi kunci utama yang dilihat oleh dunia kerja. Tapi jangan sampai berpikir bahwa ya sudah, saya nggak perlu sekolah, itu nggak boleh. Jangan sampai berpikir ya sudah, saya IPK-nya IPK 2 aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. IPK itu akan menentukan tingkat intelijensia kita. Semakin tinggi IPK kita atau nilai kita, itu semakin baik analisis kita. Kalau kita punya daya analisis yang baik, saya yakin teman-teman bisa mengarungi semua drama-drama dan problematika di sosial, di kehidupan selanjutnya, di tahap kehidupan selanjutnya dengan jauh lebih baik dan lebih bijak gitu ya. Jadi jangan sampai menyalahartikan tadi pesan yang utama tadi. Nah, kalau kita berbicara masalah pembangunan daerah, NTB ini kalau kita lihat datanya ya, nah kalau kita lihat data NTB ini ada tiga sektor ekonomi yang paling berperan besar.
pertama itu dia di sektor akomodasi makanan minuman, berarti ini ada kaitannya dengan sektor pariwisata. Kita tidak bicara akomodasi makanan minuman, ini pariwisata itu yang menjadi penggenjot utamanya, dan tidak heran karena NTB memang sektor pariwisatanya sangat seksi gitu ya. Nah, yang kedua adalah sektor transportasi dan sektor pertambangan. Nanti selanjutnya ada sektor pertanian. Kalau kita mau lihat real life-nya, kalau kemarin pandemi itu kan kita memang cukup shock ya, jadi pasti sektor pariwisatanya terganggu, sektor makanan minumannya masih turun dan segala macam. Lalu sektor pertanian, peternakan, perkebunan itu menjadi pengalihan gitu ya, orang menjadi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, sekarang bagaimana peran pemuda, peran generasi muda gitu. Nah, ini mungkin yang saya harap kita semua bisa mulai mengubah mindset ibu. Jadi kita ini kan sekolah tinggi misalnya ya, saya harap semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata dengan kualitas pendidikan yang baik gitu, baik di daerah maupun yang mau memang yang punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar daerah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik gitu, misalnya dengan preferensinya masing-masing. Tapi saya harap dengan adanya teknologi saat ini itu bisa kita implementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dari sektor-sektor yang sekiranya memang bisa berdampak terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat. Pertanian misalnya, pertanian itu adalah salah satu sektor yang bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, membutuhkan banyak sekali tenaga kerja di dalamnya. Tapi kalau kita nggak inputkan, kalau kita tidak kombinasikan dengan teknologi-teknologi terkini, nah ini akan pasti output biasa-biasa saja. Pasti yang akan kita lihat adalah wah, kesejahteraan petani gitu-gitu aja, petani hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, peran pemuda di mana? Peran pemuda adalah masuk ke sektor itu, berikan inovasi, guide semua yang masih berjalan secara tradisional, dampingin mereka untuk kita bisa kasih sentuhan-sentuhan yang bisa meningkatkan produksi gitu ya. Jadi mau kita pakai media sosialnya, mau kita bantu bisnis to bisnisnya, bisnis to governmentnya, jadi ada akses yang kita bukakan. Jadi semuanya tidak hanya berjalan secara tradisional gitu. Itu di sektor di salah satu sektor. Nah, yang kedua masalahnya adalah kalau kita lihat tingkat pengangguran di NTB sebenarnya menurun. Di kota tingkat penganggurannya menurun, tapi di desa itu meningkat, terjadi peningkatan pengangguran. Nah, ini agak lucu karena sebenarnya sektor pertanian dan pertambangan itu banyaknya di desa gitu. Tapi kenapa kok pengangguran desanya jadi lebih meningkat trennya daripada pengangguran yang ada di kota? Nah, berarti jangan sampai kita semuanya yang masuk di sektor pertambangan, yang masuk di sektor pertanian di daerah kita di NTB itu adalah orang-orang yang bukan daerah situ gitu. Ya nggak masalah kalau memang kita ada transfer knowledge, sebenarnya saya nggak masalah, tapi kita sebagai masyarakat lokal itu perlu aktif di dalamnya. Anak-anak muda itu perlu masuk di situ, anak-anak muda perlu mengambil peran. Saya mungkin cukup mengerti ya dengan saya dulu menerima beasiswa LPDP untuk sekolah di luar negeri. Jadi banyak sekali saya mendapatkan teman-teman atau kasus-kasus yang malas balik ke Indonesia, nggak ada lapangan kerja. Ini saya bisa relate dengan teman-teman mungkin yang sudah jauh-jauh sekolah di Jabodetabek gitu ya, malas balik ke NTB, nggak ada nih lapangan kerja. Oke, kalau memang nggak mau balik, tapi tolong kalau misalnya teman-teman semuanya sudah sukses di tempatnya masing-masing, sudah punya akses, itu kita gunakan untuk tetap membantu daerah kita untuk berkembang. Karena kan pasti kita masih tetap punya koneksi ya di daerah kelahiran kita gitu. Jangan menutup akses itu. Kenapa kita berdiaspora gitu ya, kita ada di mana-mana, kita bukakan, kita tetap berkontribusi untuk tanah leluhur kita seperti itu. Dan untuk peningkatan sektor lainnya, untuk pengangguran
dan tingkat tenaga kerja kita, kalau kita sudah bicara di sektor pertanian itu pasti semuanya didominasi oleh sektor pekerjaan yang non formal. Kalau non formal itu susah sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, susah sekali mendapatkan akses untuk pembiayaan, semuanya serba susah karena tidak ada legalitasnya. Nah, di NTB ini sektor non formalnya itu jauh lebih besar daripada sektor formal. Saya mengerti juga faktanya bahwa orang kalau misalnya nih anak-anak yang muda nih gampang banget sebenarnya bikin startup, bikin aja startup yang non formal dulu. Biasanya gitu tuh trennya, kita bikin usaha-usaha yang kecil non formal, tapi masalahnya adalah ini nggak sustain. Tantangannya di mana? Anak muda itu kalau kita bikin ide untuk melakukan sesuatu itu harus sudah punya konsep yang sudah bisa berjalan 5-10 tahun ke depan. Jadi sudah ada backup plan-nya, siapkan 2-3 backup plan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Gimana kalau tiba-tiba di tahun ketiga kita drop? Nah, itu sudah ada backup plan-nya. Jadi make sure sustainability dari ide-ide teman-teman, perjuangan teman-teman itu semuanya ada gitu. Semuanya sudah terangkum dalam suatu konsep not yang besar. Jadi ketika ada shock, ketika ada ternyata di tengah jalan kok tidak ada mendapatkan kendala-kendala gitu ya, tidak ada biaya, tidak ada kredit nih yang masuk, tidak ada investor nih yang mendekat, kita coba masukin proposal ditolak semua. Nah, kenapa yang sektor non formal itu banyak sekali gagal? Ya itu di situnya banyak UMKM yang tiba-tiba mati, banyak yang tadinya cuma bisa berjalan 3 bulan setelah itu udah nggak ada lagi. Tentu kita nggak mau mengharapkan itu ya. Peran pemuda di sini adalah kita semua lebih melek teknologi dibanding para orang tua kita. Dan saya kayak gitu ya, untuk orang tua kita kan, kalau orang tua saya umur 50-an sampai 60 gitu ya, agar semuanya juga kayak gitu mungkin rata-rata. Nah ini kan kita lebih akses terhadap teknologi kita kan lebih luas ya daripada orang tua kita lebih bisa mengakses setiap hari dengan gadget kita. Coba berikan inovasi itu agak tricky karena memang inovasi tanpa kreativitas itu agak susah ya kalau untuk menjamin sustainability-nya. Kalau cuma inovasi doang tapi nggak ada seninya, kita nggak simpan hati kita di situ, kita tidak simpan diri kita di situ, kita tidak kenal diri kita mau dibawa kemana, tujuan kita mau seperti apa, itu saya yakin itu juga pasti tidak akan bertahan lama. Jadi balik lagi, kita mesti tahu diri kita tahu tren kita tahu tujuan kita, baru kita bisa berkontribusi untuk hal-hal yang lebih besar. Ya, perlu diketahui bahwa pembangunan daerah itu bukan cuma membangun komunitas, tapi tidak serta-merta juga kita membangun langsung seluruh NTB, kita mau berkontribusi di dalamnya. Kita di dalam siklus satu ekonomi, perekonomian daerah itu kita tidak sendirian. Kita sebagai konsumen itu kita bisa ada pihak swasta di dalamnya, ada pihak regulator, ada pihak investor mungkin. Jadi banyak sekali skema-skema yang bisa dilaksanakan, yang harus bisa dikerjasamakan, karena di zaman sekarang kalau kita mau bersaing masing-masing itu semakin sulit. Jadi sekarang ini adalah eranya kolaborasi. Jangan sampai kita terlalu pengen saya punya 2 perusahaan baru, padahal sebenarnya unitnya sama aja. Jangan, jadi mending kita kolaborasi, kita buat lebih besar, tapi jangkauan pasarnya dan sustainability-nya itu tetap ada. Jadi itu lebih bisa berkontribusi terhadap skala yang lebih besar gitu ya, zona yang lebih besar. Mungkin itu visibility studies itu harus ada, konsep note-nya itu harus ada. Konsep note itu adalah visibility study-nya. Jadi kita bikin konsep note itu bukan cuma saya mau bikin profit segini, breakdown semuanya. 1 hari mau berapa, pekerjaan itu dilakukan berapa jam, 1 orang kompetitornya siapa? Betul, kompetitornya siapa? Jadi sebelum membahas ke kompetitor, bahas dulu internal kita, matang dulu di dalam internal, baru kita bahas kompetitor yang mana. Kompetitor itu
yang sesuai, yang sama unit usaha kita atau apa yang sedang kita perjuangkan, sama yang mungkin dekat dengan kita atau jauh dari kita gitu, atau mungkin orang yang punya jenis usaha berbeda atau jenis perjuangan berbeda tapi sebenarnya sumber dananya sama gitu. Nah itu perlu dianalisis semuanya kayak gitu. Jadi iya, di bisnis saja perlu mengenal diri, apalagi untuk hal-hal lain, untuk perjuangan lain, langkah-langkah lain yang kita tujuannya ingin membangun daerah itu tanggung jawabnya besar sekali, luas sekali skopnya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke hal yang lebih luas, kita mulai dulu dari hal yang kecil-kecil. Semoga dari hal kecil itu kita bisa berkontribusi untuk hal yang lebih besar lagi. Mungkin itu dulu, nanti saya harap ada sesi diskusi yang lebih interaktif gitu ya. Ya gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.